Halo, perkenalkan nama saya Vika Kristiani Renila Batuail dengan NIM 230247171 dari kelas 5 TI 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi weighted product. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian. Weighted product atau WP adalah salah satu metode multi-kriteria decision making atau MCDM atau MCDA. Metode ini menggunakan perkalian antar nilai setiap atribut, di mana masing-masing nilai dipangkatkan oleh bobot kriterianya. Bobot positif digunakan untuk kriteria keuntungan, dan bobot negatif untuk kriteria biaya. Kita masuk pada rumus dasar. Di sini ada rumus SI sama dengan PJ pangkat N sama dengan XIJ pangkat WJ. Ini merupakan nilai vektor alternatif, di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Juga di mana sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut lainnya. SI sama dengan nilai total alternatif ke I. XIJ nilai alternatif I pada kriteria J. WJ bobot kriteria J yang sudah dinormalisasi. Setiap nilai kriteria dipangkatkan oleh bobotnya lalu dikalikan satu sama lain. Nah, rumus ini menunjukkan bagaimana kekuatan tiap kriteria mempengaruhi total nilai alternatif. Kemudian ada rumus preferensi tiap alternatif. Di sini ada rumus VI sama dengan PJ pangkat N sama dengan 1 pangkat XIJ pangkat WJ per PJ pangkat N sama dengan 1 kali pangkat XJ pangkat WJ. Nah, rumus ini menormalkan nilai S sehingga menghasilkan nilai preferensi yang dapat dibandingkan antar alternatif. Jumlah seluruh nilai V sama dengan 1. Alternatif dengan nilai V terbesar dianggap sebagai pilihan terbaik. Nilai-nilai alternatif XIJ, nilai kriteria untuk setiap alternatif. Bobot kriteria adalah WJ. Nilai XJ sama dengan nilai terbaik atau ideal untuk setiap kriteria J. Nilai target S yang dimaksud dalam instruksi. Kemudian ada proses perhitungan. Yang pertama menentukan kriteria dan bobot awal. Contoh bobot preferensi 1 sampai 5. Jadi W-nya 5, 3, 4, 4, 2. Yang kedua menentukan jenis kriteria. Keuntungan plus atau positif C1, C3, C4. Untuk biaya negatif sama dengan C2, C5. Yang ketiga, normalisasi bobot. WJ sama dengan WJ per sigma W. Jumlah bobot harus sama dengan 1. Yang keempat, menghitung nilai vektor S dengan mempangkatkan setiap nilai kriteria terhadap bobotnya. Yang kelima, menghitung nilai preferensi V. VI sama dengan SI sigma S. Nilai V terbesar sama dengan alternatif terbaik. Nah, di sini ada soal. Kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Ada Ungki Restoran, Amin Restoran, dan Epi Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, kualitas makanan atau dengan kode C1, harga makanan dengan kode C2, pelayanan dengan kode C3, suasana dengan kode C4, dan jarak dengan kode C5. Langsung saja di sini tahap pertama kita tentukan nilai maksimum atau minimum per kriteria. Untuk benefit, RIJ sama dengan XIJ per max kali XJ. Untuk costnya, RIJ sama dengan min XJ per XIJ. Untuk hitungan tiap alternatifnya, sebelum lanjut ke perhitungannya, saya hanya akan membaca 3 angka di belakang koma. Jadi kita langsung masuk pada hitungan tiap alternatif. R1 ungke, C1 42 bagi 63, 0,666. C2 66 bagi 91,5, 0,721. C3 60 bagi 72, 0,833. C4 75 bagi 80, 0,937.
C5 1421 bagi 2,35 0,604. Untuk R2 amin, C1 50 bagi 63 0,793, C2 90 bagi 91,5 0,983, C3 72 bagi 72 91, C4 60 bagi 80 0,75, C5 1421 bagi 1421 sama dengan 1,0. R3 epi C1 63 bagi 63 sama dengan 1, C2 91,5 bagi 91,5 sama dengan 1,0, C3 65 bagi 72 0,902, C4 80 bagi 80 sama dengan 1,0, C5 1,421 bagi 2,585 0,549. Untuk membulatkan tampilan di atas sampai 10 desimal untuk ketelitian. Jadi untuk alternatifnya, seperti yang ada di tabel, ini merupakan ringkasan dari perhitungan-perhitungan di atas yang sudah saya bulatkan, desimalkan di dalam tabel. Kemudian tahap yang ketiga, ada bobot tiap kriteria. Karena bobot sama, W1 sama dengan W2 sama dengan W3, sama dengan W4 sama dengan W5 sama dengan 0,2. Tahap yang keempat, hitung skor akhir VI sama dengan sigma J pangkat 5 sama dengan 1 WJ RIJ. Lakukan perkalian bobot kali nilai normalisasi dan jumlahkan. R1 ungke 0,2 kali 0,66 sama dengan 0,133, 0,2 kali 0,721 sama dengan 0,144, 0,2 kali 0,833 sama dengan 0,166, 0,2 kali 0,937 sama dengan 0,187, 0,2 kali 0,604 sama dengan 0,120. Untuk jumlah VR1 sama dengan pada bagian ini dijumlahkan hasilnya sehingga mendapatkan 0,752. Pada R2 amin 0,2 kali 0,793 sama dengan 0,158. 0,2 kali 0,98 sama dengan 0,196. 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2, 0,2 kali 0,75 sama dengan 0,15. 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2. Jumlah VR2 sama dengan jumlah pada VR1, hasilnya kita jumlahkan sehingga mendapat nilai 0,905. Untuk R3 epi 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2, 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2, 0,2 kali 0,902 sama dengan 0,180, 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2, 0,2 kali 0,549 sama dengan 0,109. Nah, untuk jumlah VR3 sama dengan jumlah yang sebelumnya, hasil akhirnya kita tambahkan, kita jumlahkan dan mendapat hasil 0,890. Untuk hasil dan ranking nilai akhir VI, ia lebih besar sama dengan lebih baik. Jadi yang pertama, nilai yang paling besar adalah R2 amin dengan jumlah 0,905. Yang kedua, R3 epi dengan jumlah 0,890. Yang ketiga, R1 ungke dengan jumlah 0,752. Nah, jadi menurut metode SAW dengan bobot sama, amin restoran R2 memperoleh nilai tertinggi dan dipilih sebagai yang terbaik. Nah, itu dia cukup sekian mengenai penjelasan materi saya tentang weighted product. Maaf jika terdapat kesalahan, cukup sekian dan terima kasih.